Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kesha Marcella akan mempresentasikan mengenai hal akuntansi imbalan kerja. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu sama teman-teman, tahu gak sih hukum yang mengatur tentang akuntansi imbalan kerja? Buat teman-teman yang belum tahu, Kisha kasih tahu ya. Jadi, PSAK 24 revisi tahun 2010 yang sebelumnya dikeluarkan pada tahun 2004 mengatur akuntansi imbalan kerja untuk entitas pemberi kerja. Tujuannya adalah untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja, serta mengharuskan entitas untuk mengakui liabilitas jika para pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan beban jika entitas menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan dari para pekerja yang memberikan jasanya yang berhak memperoleh imbalan kerja. Ruang lingkup imbalan kerja dibagi menjadi 4, yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, dan juga pesangon. Untuk imbalan kerja jangka pendek dibagi menjadi 2, yaitu imbalan jangka pendek absen dan juga bagi hasil atau bonus. Lalu untuk imbalan pasca kerja juga dibagi menjadi 2, yaitu kontribusi pasti dan juga manfaat pasti. Dari manfaat pasti ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu past service cost dan juga current service cost. Nah, seluruh ruang lingkup imbalan kerja ini diterapkan oleh para pemberi kerja untuk pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali yang diatur oleh PSAK 53, yaitu akuntansi kompensasi yang berbasis saham. Ruang lingkup imbalan kerja tidak mengatur pelaporan oleh program imbalan kerja atau PSAK 18. Imbalan kerja diberikan melalui program formal, lalu peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, dan kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Imbalan kerja atau employee benefits adalah seluruh imbalan kerja yang diberikan oleh suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Sekarang kita mau bahas jenis-jenis dari imbalan kerja, yaitu yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contohnya apa aja sih? Yaitu gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba, dan juga bonus. Dan untuk contoh yang bentuknya di luar dari uang, seperti imbalan kesehatan, mobil, rumah, dan barang serta jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi. Yang kedua yaitu imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang adalah imbalan kerja yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contohnya adalah cuti besar atau cuti panjang dan juga penghargaan masa kerja. Yang ketiga yaitu imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang diterima oleh pekerja saat pekerja tidak lagi aktif dalam bekerja. Contohnya imbalan pensiun, imbalan asuransi pasca kerja, dan juga imbalan kesehatan pasca kerja. Imbalan pasca kerja ini yang tercantum di Perundangan Ketenagakerjaan adalah imbalan pensiun, meninggal dunia, disability atau medical unfit atau cacat, dan juga mereka yang mengundurkan diri. Yang keempat yaitu imbalan pemutusan kontrak kerja, yaitu imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan yang berkomitmen untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal dan menawarkan pesangon PHK kepada pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela. Imbalan ini juga tercantum pada PSAK 24. Imbalan pasca kerja memiliki 2 program, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Dalam program iuran pasti, kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif entitas terbatas sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sebagai iuran kepada dana. Jadi, jumlah imbalan pasca kerja yang akan diterima oleh pekerja sesuai atau tergantung kepada jumlah iuran yang dibayarkan entitas kepada program imbalan pasca kerja.
Dalam program iuran pasti ini, risiko aktuaria dan risiko investasi secara substansi akan ditanggung oleh pekerja. Dalam program imbalan pasti, kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan kerja yang telah dijanjikan kepada para pekerjanya saat ini ataupun mantan pekerjanya. Dan untuk risiko aktuaria dan risiko investasi secara substansi akan ditanggung oleh entitas. Dan apabila pengalaman aktuaria dan investasinya lebih buruk daripada yang diharapkan, maka kewajiban entitas akan meningkat. Terima kasih untuk waktunya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.